Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di vlog Kesandung Kawin. Bersama saya enggak ya? Oke, kami mau bahas tentang perempuan pencari nafkah karena sang suami sakit. Ya. Selain cari nafkah juga ngurusin suaminya Ya. tentunya. Ya. Ada dua cerita sih karena terbatas ya kalau di vlog. Yang pertama, Iya, itu. Ini cerita tentang seorang narasumber yang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga ketika menikah. Pada waktu itu, kemudian dia beranak pinak dan di rumah, dan dia juga berbahagia karena semua urusan yang berhubungan dengan keuangan beres. Jadi suaminya juga posisinya bagus dan penghasilannya bagus. Jadi dia juga merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan itu sebetulnya menjadi kemudian berbahaya karena dia nggak kepikiran untuk nabung yang serius gitu. Sampai suatu hari, pada suatu ketika suaminya mulai sering sakit. Ya dia pikir sakit biasa lah ya, sakit itu kadang-kadang ya sehari 2 hari, cuman kok sering gitu. Terus lama-lama sakitnya lebih panjang, semingguan. Lama-lama sakitnya bisa pernah sampai sebulan. Sampai puncak-puncaknya tuh 1,5 bulan. Akhirnya si suami itu nggak enak, dia mau minta untuk cuti di luar tanggungan dari kantornya, tapi nggak dikasih. Iya karena kelamaan ya. Karena kelamaan dia nggak enak gitu, terus nggak dikasih sama kantornya. Cuman akhirnya kemudian dia sakit lagi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign. Si suaminya, udah gue resign aja deh gitu. Nah resign, terus ya dapat pesangon ya dengan hidup yang Yang biasanya normalnya cukup untuk sekitar sampai 4-6 bulan cukup. Iyalah, pasti. Cuman kan kalau ya. Iya, cuman kalau misalnya mau hidupnya agak lebih panjang kan dia mesti nurunin lagi Downgrade, gitu. downgrade. Mesti downgrade. Nah, si istri yang tidak pernah bekerja ini itu dia mulai panik kan, gue gimana gitu. Sebenarnya dia harus ngurusin suaminya kan. Yang suaminya tuh makin lama tuh dia makin nggak bisa geraknya gitu. Semua tuh geraknya mesti dituntun, mesti dipapah, mesti apa gitu. Lama-lama jadi kayak sangat lemah gitu. Terus abis itu dia mikir, apa gue kerja aja gitu. Terus dia bilang sama suaminya, gue boleh nggak kerja gitu. Ya udah kerja aja gitu. Dan nggak ada pilihan pada waktu itu memang. Nyari kok ya dapat kerjaan. Alhamdulillah. Dia umurnya waktu itu 44 apa kalau nggak salah. Aduh, alhamdulillah. Nggak susah sih, tapi lumayan nggak mudah gitu untuk di usia itu kan. Gak punya pengalaman pula kan. Betul. Terus. Udah akhirnya dapat kerjaan dan dia happy dengan kerjaannya. Itu kerjaannya tuh sesuatu yang emang dia suka, dia keilmuannya emang sarjananya emang itu gitu. Terus habis itu dia happy dengan itu. Terus dia kira yang temuan dia yang menarik adalah gini, pada saat gue ngurusin laki gue, dia bilang gitu, tuh gue tuh stres banget gitu. Kayak antara ada harapan gak ada harapan, antara gue tuh mentally breakdown banget gitu. Tapi begitu dia kerja, kok dia malah ngerasa lebih balance ya, lebih alive gitu. Dia ya. Lebih happy gitu loh rasanya. Kita keringetan, maaf ya. Aduh, panas banget. Padahal udah berusaha berdakar, udah berusaha apa. Terus Ya udah, dia ngerasa dia lebih happy dengan dia bekerja. Dengan dia bekerja. Padahal kan capek. Berangkat pagi, pulang sore ya, dia kerjanya 9 to 5 gitu. Terus sampai rumah dia masih harus pegang suaminya, masih ngurusin suami. Dia bilang gini, pada saat ini kan sama aja kayak kalau gue punya anak, dia bilang gitu. Iya, benar. Gue pulang kantor kan gue urusin juga, dia bilang gitu. Bener. Iya sih. Iya, sama kayak yang kasus narasumber yang dari yang gue datang masuknya ke gue ya. Ini kasusnya hampir serupa, tapi bedanya dia ditinggal kawin lagi sama suaminya. Kemudian 13 apa 14 tahun tidak dinafkahi suaminya dengan. Tapi nggak cerai? Nggak. Lo gak dinafkahi 13 tahun mau-mauan. Aneh banget. Nggak, pokoknya intinya mereka pisah. Dia punya istri baru, punya rumah tangga baru, dia tidak dinafkahi. Kemudian dia yang tadinya nggak bekerja, untungnya dia punya sertifikat jadi terapis lah gitu. Kemudian dia jadi terapis dan dia bisa kuliahin 2 anaknya sendiri ya. Keren.
Sampai satu ketika 14 atau 13 tahun kemudian si istri mudanya itu mengembalikan suaminya dalam keadaan stroke. Jadi balikin lekatnya barang. Bahasanya gitu. Dibalikin suamiku mbak gitu. Itu aneh banget. Kayak minjem mobil. Maaf ya, ini bukan ngetawain. Terongsok. Tapi dikembalikanlah itu suami dalam keadaan stroke, dan itu awal COVID. Pada saat dikembalikan gitu. Stroke-nya tuh yang orang benar-benar udah di kursi roda, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia rawat lah gitu. Sampai akhirnya 2 mingguan lalu suaminya meninggal. Di tangannya, di pelukannya gitu, maksudnya dia lagi ngerawat, lagi apa, terus suaminya sesek apa gimana dia urusin, kemudian meninggal di tangannya gitu. Intinya adalah sebenarnya tapi ini detail ceritanya yang dua-dua ini akan kami ceritain di Spotify Kesandung Kawin. Tungguin aja pokoknya di salah satu Kamis. Iya. Tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Tapi ini gini sih, emang perempuan itu wajib punya skill. Kita nggak ngomongin penghasilannya jumlahnya berapa, tapi emang perempuan itu wajib punya skill yang menghasilkan. Atau ya itu tadi, lo harus nabung. Gue nyuruh orang nabung, gue juga sebenarnya Nabung kayak gini. Aduh maaf, keluar deh anduknya. Keringetan. Gini ya, Aduh. nabung itu memang tidak mudah. Ya We untuk know beberapa it. orang. We know it, itu nggak mudah. Kalau nabung cash emang gue tuh agak sulit. Itu makanya gue mengalihkan ke dalam bentuk lain gitu tabungannya gitu. Karena gue tahu gue kalau udah megang cash, gue udah punya duit segini beli ini gitu. Makanya gue alihkan dalam bentuk lain. Tapi anyway, emang kita perempuan perlu banget nabung. Karena kita bisa ditinggal kapan aja. Dalam keadaan apapun gitu, entah ditinggal hidup atau ditinggal mati kan gitu kan. Diambil Allah atau diambil orang lain. Enggak, itu kan sering beredar. Enggak, itu beneran. Maksudnya gue enggak ada maksud apa-apa. Kenapa ketawanya gitu sih? Itu kan beneran. Iya beneran. Tapi emang bener itu. Bener kata Cenil. Ya udah gitu sih. Intinya adalah yuk kita nabung. Bang Bing Bung. Yuk. Kita ngajakin teman kawan-kawan perempuan untuk nabung karena kami berdua sebenarnya punya struggle untuk nabung cash. Punya isu juga di situ. Gitu. Jadi bukan berarti kita jagoan, bukan. Jadi yuk kita sama-sama usahain nabung dan sama-sama mengembangkan diri. Skill kita nih mau diapain, dia jadiin apa gitu. Ya. Karena kita itu hebat. Ya udah, dengerin aja versi lain dari pembahasan ini di Spotify Kesandung Kawin tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta, dan ketemu lagi di vlog kami selanjutnya. Yes. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye.